maafin ibu ya gitu, maksudnya ibu seharian kerja. Kok jadi sedih ya. Ya kayak nggak bisa seutuhnya kayak seharian sama dia gitu, aku nggak bisa gitu. Feby udah berapa lama jadi working mom? Semenjak anak saya lahir sih, berarti kan udah sekitar 1 tahun 7 bulan. Dari awal punya anak aku udah working mom. Working mom itu semenjak punya anak ya. Pas kalau punya anak itu dari anak umur 5 bulanan deh kalau nggak salah. Anak gue sekarang 2,5 bulan, jadi kayak udah 2 tahunan. Udah berapa lama Man? Jadi ibu rumah tangga. Jadi full time baru 4 bulan nih. Kalian mau tanya apa? Anak aku lahir tahun 2018, berarti udah hampir 3 tahun ya. Kalau jadi istri dari 2017 berarti 4 tahun. Kamu merasa udah tepat nggak sih mengambil keputusan untuk jadi working mom? Sebenarnya agak nggak punya pilihan sih sebagai working mom, karena sebagai sandwich generation saya juga harus membiayai ibu saya dan juga harus membiayai keluarga saya tentunya. Jadi saya harus bekerja. Kalau dibilang keputusan yang tepat, kadang masih ada galaunya sih ketika anak sakit, sementara kita harus kerja, atau ketika anak harus vaksin, sementara kerjaan banyak. Jadi kalau dibilang keputusan yang tepat, ya 50-50, tapi yang jelas menurutku working mom ya sebuah perjuangan juga untuk anak gitu. Nggak tahu sih ya sampai saat ini sih dengan gue kerja, terus kayak punya waktu sendiri dan kayak menumpahkan apa yang bisa gue kerjain tuh sesuatu hal yang bikin happy gitu loh. Jadi kalau gue sih mikirnya kayak kalau anak gue mau happy, ya ibunya juga harus happy gitu. Sebenarnya kalau kerja juga sebenarnya awalnya jadi perdebatan sama suami, karena awalnya suami juga kayak boleh-boleh nggak boleh gitu. Menurut kakak ya, apakah kakak tuh udah merasa mengambil keputusan yang tepat atau belum sih ketika memutuskan untuk menjadi full mom? Untuk memutuskan jadi full mom, menurut aku sih keputusan aku udah tepat. Karena aku juga punya job sampingan, tapi cuma Sabtu Minggu doang, dan aku bisa ngatur job aku sendiri. Jadi menurut aku itu cara terbaik untuk aku sendiri sebagai ibu. Kalau dari segi ngerawat anak ya, kayaknya gue nggak ngerasa salah deh. Karena tuh bener-bener setiap dia punya perkembangan, perubahan sedetik aja gue tuh bisa tahu. Tapi kayak dari segi finansial kali ya, kayak kepengen kerja lagi buat nambah-nambah beli baju, anaknya perempuan, bajunya lucu-lucu. Tapi sama jadi working mom, tantangan terberat apa yang pernah kamu alami? Yang pasti mungkin kegalauannya sama ya kayak ibu-ibu lainnya gitu. Gimana caranya kita tetap bisa fokus ke anak juga gitu. Yang paling jadi concern kan siapa nih yang nanti bakal ngasuh anak gitu. Paling itu sih tantangan terbesarnya saat kita ninggalin anak. Pasti berat dong, dan kita juga kepikiran anaknya gimana, apalagi fase-fase anak tuh kan ada GTM-nya lah, ada rewelnya lah, ada tumbuh gigi lah, macam-macam kan. Nah itu mungkin kita nggak bisa dampingin, itu sih yang paling berat menurutku. Tantangan terberatku ketika aku harus work from home, kerjaanku full, tapi anakku yang sedikit-sedikit ibu, itu menurutku berat, aku membagi waktunya, itu sih. Tapi kan kamu kerja ya, terus pulang kantor gitu, anak kamu gimana sih? Ya kadang kalau misalkan dia udah tidur gitu kayak merasa bersalah banget, kayak maafin ibu ya gitu, maksudnya ibu seharian kerja. Kok jadi sedih ya. Ya kayak nggak bisa seutuhnya kayak seharian sama dia gitu, aku nggak bisa gitu. Terberatnya sih itu sih ninggalin anak, karena kebetulan gue tuh nggak pakai encus atau pakai mbak gitu. Ada sih mbak, tapi kayak mbak di rumah yang bantuin. Kebetulan gue masih tinggal sama orang tua, jadi itu masih dipegang sama nyokap, sama mbak yang bantu-bantu di rumah gitu. Ya terberatnya sih itu sih kayak ninggalin anak, terus kayak makannya gimana, terus belajarnya gimana. Dan kadang sih suka merasa minder ya, kayak orang-orang yang full time mom gitu, kayak
wah bisa ngajarin anak-anaknya gitu, anak-anaknya pintar gitu kan. Tapi tantangan terberat lo sama jadi full time mom tuh apa? Gue pikir dulu pas jadi full time mom itu apa ya, nggak secapek kali ya kalau yang working mom, tapi ternyata capek juga. Jadi benar-benar di rumah tuh gue harus ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, kayak 24 jam tuh nggak ada berhentinya. Dan bosen sih kali ya, gue lebih butuh bergaul gitu, kayak kurang ketemu teman-teman di luar sana. Tantangan terberat itu saat kita ngelihat teman-teman kita kerja tiap hari, terus abis itu mungkin punya penghasilan gitu-gitu ya. Makanya aku juga punya usaha sampingan, jadi nggak selamanya aku full di rumah sebenarnya. Jadi aku setiap Sabtu Minggu, kadang-kadang juga hari weekdays juga ada, itu aku punya kerjaan sampingan jadi makeup artist gitu. Tantangan terberat selanjutnya itu ada juga di capek ya, karena menjadi full mom itu bukan berarti kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain, tapi justru malah ngurus anak, terus apalagi di usia anak yang masih aktif-aktifnya nih, itu nggak ada berhentinya kecuali dia tidur gitu. Jadi menurut aku sih justru challenge-nya di situ. Nah, pernah ada cibiran yang masuk ke kamu nggak sih, kayak mungkin tetangga, bahkan keluarga? Banyak banget. Jadi cibirannya kayak di rumah kan ada ibuku, jadi kayak masa anak dititipin sih sama orang tuanya gitu, nggak kasihan ya orang tuanya udah tua tapi disuruh jagain anak gitu. Padahal mereka nggak tahu di belakang itu aku punya, ya maksudnya aku punya alasan kenapa aku harus kerja gitu. Alhamdulillah kalau keluarga dekat saya banget sih, kayak keluarga inti gitu nggak ada. Keluarga yang di luar keluarga inti sih memang sih rata-rata pada stay at home mom ya, jadi pada nggak kerja gitu. Cuman mereka sih memahami sih, karena memang mereka tahu kondisinya gitu. Kayak ibu saya kan udah nggak ada bapak saya, jadi kayak saya otomatis jadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi ya mau nggak mau saya bekerja gitu. Nggak pernah ada sih yang misalnya ngomong ngapain sih lo kerja, atau misalkan ngapain sih lo di rumah aja. Sejauh ini sih kalau yang di inner circle gue tuh nggak ada gitu. Jadi kayak memang mereka support kalau misalkan kayak gue memilih untuk kayak kerja lagi, juga mereka support. Malahan mereka kayak, oh iya ya ternyata lo bener ya, lo untuk lo tuh lo happy gitu kalau lo kerja gitu. Teman-teman gue sih biasanya kayak gitu sih. Dan memang kan sebenarnya gue orangnya nggak bisa diem gitu kan, kayak harus ada yang dikerjain apa kek gitu. Pernah ada ini nggak cibiran yang masuk kalau kayak lo kok nggak kerja sih, masa ngandelin gaji suami doang? Ada. Boleh ceritain? Ya waktu itu cuma tanya, kok resign, emang udah cukup uang suaminya? Kita jawab aja, alhamdulillah cukup. Ih sayang banget dong gelarnya nggak kepake atau gimana, tapi nggak ditunjukkan langsung ke aku sih, cuma kayak dari conversation gitu mereka menyiratkan kalau wanita itu sebaiknya nggak usah tinggi-tinggi gitu sekolahnya, karena kalau ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga buat apa gitu kata mereka. Itu loh, jadi itu yang aku nggak setuju. Nah, terus lagi setuju nggak kalau bahwa setiap kayak working mom ataupun full time mom itu sudah memberikan yang terbaik untuk anak mereka? Ya pasti sih, soalnya nggak bisa dibandingin juga ya, karena working mom sama full time mom tuh punya punya pekerjaannya masing-masing gitu loh. Dan mereka tuh punya plus minusnya sendiri. Kalau misalnya ini kayak working mom, ya kayak gue kayak ya udah bisa me time, bisa happy, cuman kayak ada yang dikorbankan kayak waktu sama anak gitu kan. Itu juga maksudnya yang nggak bisa ya kerja Senin sampai Jumat, waktunya cuma weekend doang sama anak. Nah gimana caranya untuk kayak ngatur waktu itu biar bisa full sama anak gitu kan. Sementara kayak full time mom juga ya jangan dikira dia nggak ada kerjaan di rumah gitu loh. Dia full time mom ya, gue juga pernah ngerasain dari mulai bangun, nyiapin makan, beres-beres kamar, beres-beres rumah gitu. Terus nanti mikir lagi makannya apa lagi ya gitu kan. Terus habis itu belum lagi nanti misalnya dia ini itu gitu loh, itu tuh banyak gitu loh. Jadi sebenarnya saat waktu gue pernah di rumah lama pun waktu dalam 24 jam tuh kayak kurang aja gitu sebenarnya. Setuju sih, karena kita nggak tahu ya apa yang dialami setiap orang, setiap keluarga gitu ya, terutama setiap ibu. Jadi aku sih yakin mau dia bekerja mau nggak bekerja,
pasti udah dengan segala pertimbangannya pasti udah memberikan yang terbaik buat anaknya. Nggak ada lah yang mau menjerumuskan anaknya kan. Itu menurut aku mereka adalah ibu terbaik buat anak-anaknya. Nggak ada ibu yang pengen anaknya tuh jahat atau ya jelek atau gimana gitu. Oh pastilah, maksudnya mau full mom kayak gue atau kayak mau working mom yang lain, itu pasti mereka tuh ngelakuin tuh semuanya tuh buat anak, dan pasti ada alasan terbaik, dan pasti sih gue yakin semua alasannya itu yang pertama untuk anaknya. Menurut aku sih setiap ibu pasti punya niat yang baik untuk anak dan keluarganya ya. Mau itu keputusannya full kerja atau full di rumah, pasti udah dipikirin matang-matang. Kalau menurut aku yang paling penting itu adalah kebahagiaan ibunya itu sendiri. Jadi buat apa kita menuhin ekspektasi orang tapi kita sendiri nggak bahagia gitu. Jadi dan kebahagiaan orang tuh beda-beda ya. Ada yang bahagia di rumah aja sama anaknya, atau ada yang bahagia gue tuh mengejar karir gitu loh. Jadi kayak tiap kebahagiaan orang tuh beda-beda gitu. Jadi menurut aku sih asalkan ibunya bahagia, semuanya tuh akan baik-baik aja gitu.